Shalom Bapak Ibu semua, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu melalui Bina Iman. Saya yakin kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, karena Tuhan yang menopang hidup kita. Saya diberi tema bahwa selama bulan ini, tema Bina Iman adalah Yesus Pusat Hidupku. Dan saya beri judul Bina Iman hari ini tidak sebanding. Saat kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, pasti saya yakin setiap saat memikirkan Dia. Setiap saat kita mengingat Dia. Seperti kita cinta pada seseorang dan kita menjadikan Dia fokus kehidupan kita, pasti setiap saat kita memikirkan orang yang kita cintai. Sampai ada lagu, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Mungkin mau ke pasar juga ingat kamu. Kita membaca ayat dalam Ibrani 12 ayat 3-4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat ini selaras dengan perkataan saya di atas, di mana Yesus harus kita jadikan fokus dalam hidup kita, sehingga kita diminta untuk selalu mengingat Yesus. Selain memiliki arti kata mengingat, kata ini juga memiliki arti yang lain, yaitu memandang. Kita diminta untuk selalu memandang kepada Tuhan. Mengapa kita diminta untuk memandang? Mengapa kita diminta untuk mengingat Yesus? Karena dalam perjalanan iman kita tidak selamanya akan mulus-mulus saja. Ada masalah-masalah yang hendak menjatuhkan kita. Apakah itu gesekan dengan orang lain? Apakah itu kita kecewa dengan seseorang? Nah, mungkin dalam perjalanan iman kita juga, dalam pelayanan kita, banyak orang yang mencibir kita, menuduh kita yang tidak benar, menggosipkan kita. Mungkin ada yang menuduh kita mencari muka dalam pelayanan. Mungkin ada yang menuduh kita bahwa kita pelayan tidak tulus. Ada sesuatu maksud-maksud tertentu. Nah, ayat ini meminta kita untuk mengingat, memandang Yesus yang dapat melalui itu semua. Sehingga kita dapat kuat kembali dalam perjalanan iman kita. Yesus sudah menghadapi itu semua. Dia seringkali dicaci, dimaki, difitnah, dituduhkan hal yang tidak baik. Bahkan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Dia mencucurkan darahnya, kehabisan darah, dan mati bagi saya dan saudara. Mengapa Yesus sanggup bertahan dalam menghadapi hal seperti itu? Mengapa Yesus bisa bertahan sampai akhirnya mati di atas kayu salib? Jawabannya adalah karena Ia ingin menyenangkan hati Bapa. Kata tekun dalam ayat yang kita baca tadi dari bahasa asli hupomeno memiliki arti tetap berada di bawah, memiliki arti yang lain gigih. Walau Yesus adalah Allah, tetapi untuk menyenangkan hati Bapa, Yesus tetap berada di bawah kehendak, mau tetap berada di bawah rencana Bapa. Dengan kata lain, Yesus mau taat sepenuh pada kehendak Bapa. Yesus gigih untuk menyenangkan hati Bapanya sampai akhir hidupnya. Mari kita terus mengingat, mari kita terus memandang pada Yesus yang dengan gigih mau untuk terus berada di bawah otoritas, mau terus taat berada di bawah kehendak Bapa. Jangan pernah menyerah menyenangkan hati Bapa. Cercaan orang, fitnahan orang, ataupun siksaan badani, semuanya itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Bapa sudah sediakan bagi anak-anaknya yang dengan gigih berusaha untuk menang atas dosa karena ingin menyenangkan hatinya sampai akhir. Dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tetaplah gigih, tetaplah berada di bawah otoritas Bapa, taat sepenuh pada Bapa, senangkan hatinya, maka kemuliaan akan menjadi bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.